akhir-akhir ini saya begitu dikuatkan, diingatkan oleh Tuhan oleh seorang bapak di dalam kitab Markus. Bapak Yairus. Saudara pernah dengar? Yairus? Ya. Bapak Yairus ini adalah seorang kepala ibadat. Rumah ibadat di Kapernaum. Seorang kepala rumah ibadat itu, ya mungkin seperti Pak Paulus ya, disegani ya, mungkin kalau bapak-bapak pendeta di kampung-kampung ya, begitu disegani dan sangat dihargai. Bapak Yairus itu juga begitu, karena beliau adalah yang paling tinggi dan tingkatannya di kepala rumah sebagai kepala rumah ibadat sangat dihargai, sangat dihargai. Nah, saudara, saya belajar dari beliau. Sekarang kembali lagi, coba lupakan Yairus. Sekarang apa yang terjadi dalam kitab Markus? Saya belajar dari kitab Markus juga mengenai kuasa Yesus. Kuasa Yesus itu waktu saya baca, Yesus menyembuhkan orang sakit ya, saudara lihat ya, waktu Yesus meredakan angin ribut, dia begitu luar biasa. Jadi waktu Yesus baru saja memulai pelayanannya, orang-orang mulai mendengar, ini orang luar biasa. Dan Yesus sempat ke Kapernaum, ke rumah ibadatnya Pak Yairus ini, pendeta Yairus ini. Waktu Yesus datang, Yesus melakukan suatu mujizat. Coba kita baca sama-sama dulu ya. Ayatnya di dalam kitab Markus 1, ayat yang ke-25 sampai ke-27. Saya ambil aja ini cakupannya ya. Waktu itu Yesus datang ke sana, ada orang yang kerasukan setan. Nah, waktu itu Yesus mau suruh setan ini pergi, lalu dikatakan dalam ayatnya yang ke-25, apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami. Ini kata setan ya. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, diam, keluarlah daripadanya. Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu dan sambil menjerit dengan suara nyaring ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, apa ini? Suatu ajaran baru. Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahkannya dan mereka taat kepadanya. Semua orang yang ada di tempat itu bingung, saudara. Ini suatu ajaran baru. Apa ini? Setan aja tahu siapa dia, yang kudus dari Allah ya. Luar biasa. Dan waktu itu ini di Kapernaum, saudara, di rumah ibadat. Jadi bayangin kira-kira Yairus ada nggak di situ? Seperti saat ini Bu Yaya ada di sini, ya kan? Menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri betapa Yesus itu punya kuasa. Dan dia bilang, apa ini? Kuasa yang baru. Gak pernah saya lihat seperti ini. Harus menyaksikan. Dan dia juga bukan menyaksikan, dia dengar dari banyak orang. Oh, ingat Yesus itu. Yang waktu itu datang ke ibadah kita. Dia juga mengusir setan juga itu dari orang yang di Gerasa. 2000 legiun itu pindah semua ke babi-babi. Udah dengar belum? Dia menyembuhkan banyak orang sakit. Oh ya? Sampai orang sakit pun disembuhkan. Iya, bisa dia. Terus dia bisa berjalan di atas air. Wah, pokoknya Yesus tuh kayak selebritis, saudara. Saudara tahu selebritis yang terkenal gak kira-kira? Ada gak saudara? Kalau saudara di Instagram, saudara jadi follow para selebritis. Pokoknya kalau ada selebritis, langsung ambil HP, semua foto-foto ya. Begitu juga di sana dulu belum ada HP saudara. Tapi begitu mereka dengar Yesus datang, semua berbondong-bondong. Kalau saudara baca Alkitab, berbondong-bondong mau ngelihat. Hari ini dia mau bikin apa nih? Hari ini dia mau bikin apa nih? Dia memecah-mecahkan roti dan memberi makan 5.000 akan. Ya ampun, luar biasa. Semua orang pengen tahu, update terus. Hari ini ngapain dia? Luar biasa. Dia punya kuasa ya. Dia punya kuasa mengusir setan, menyembuhkan orang sakit, meredakan angin ribut. Wah, luar biasa. Ya harus tahu itu. Tapi saudara, apa yang terjadi? Suatu hari ya harus dia punya anak saudara. Anaknya umur 12 tahun. Lagi lucu-lucunya ya udah mulai besar. Kalau siapa nih di sini yang punya anak, Ibu Rina, saya mau nyari Lino nggak di sini. Punya anak kecil, Pak Rudi ya punya anak kecil dan sudah mulai tumbuh dan jadi anak yang umur 12 tahun kayaknya udah yang senang sekali. Tiba-tiba anaknya ini sakit.
sakit sekali dan sudah hampir mati. Nah saya enggak punya anak ya, tapi kalau saya punya ponakan-ponakan, kalau ponakan saya sakit saya kebingungan. Sampai kadang-kadang saya enggak dikasih tahu, soalnya budenya yang bingung katanya. Tapi pasti orang tua lebih lagi dari saya ya. Pak Roni kalau anaknya sakit bagaimana? Kalau Angel anak perempuan Bapak ya, kalau Angel tiba-tiba sakit dan hampir mati. Kira-kira apa yang Bapak lakukan sebagai seorang ayah? Putus asa dan apapun saya akan lakukan, apa saja saya akan lakukan. Jadi apa yang terjadi? Mari kita buka saudara dalam Markus 5 ayat yang 21 sampai 24 ya. Saya bacakan. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia. Wah, banyak orang saudara. Sedang ia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Kita udah ngomongin dia dari tadi ya. Ketika ia melihat Yesus, duduk, dekat-dekat. Yesus, permisi, maaf, saya ini kepala rumah ibadat. Apa begitu kira-kira? Tidak, saudara, ayat mengatakan, tersungkurlah ia di depan Yesus. Tersungkur ia di depan Yesus, depan kakinya. Dan memohon dengan sangat kepadanya. Saudara bayangin dulu, tersungkur dan memohon dengan sangat kepadanya. Saya perintah ini ya. Mohon dengan sangat kepadanya dan dia bilang, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya ke rumahku Yesus, tolong saya. Saudara bayangkan kalau dia seorang kepala rumah ibadat yang begitu terpandang, begitu terhormat, sampai tersungkur seperti itu. Keadaannya berarti sudah genting ya. Ya, genting sekali dan harus tolong apapun yang saya harus perbuat, saya mau perbuat, yang penting sembuhkan anak saya. Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup. Saudara, yang saya lihat di sini luar biasa dia punya iman. Karena imannya dia tahu bahwa Yesus letakkan tangannya, dia pasti selamat dan dia pasti hidup. Dia begitu percaya, karena apa? Karena dia sudah dengar kedahsyatan Yesus. Karena dia sudah dengar kehebatan Yesus. Karena dia sudah dengar apa yang Yesus pernah buat orang lain. Dan dia saat itu bilang, kalau dia bisa buat orang lain, dia pasti bisa buat juga buat saya. Asal saya minta saja, saya akan mau itu. Itu yang dia minta saat itu. Lalu Yesus kira-kira gini, ini banyak orang malu-maluin aja gitu. Gak, apa yang Yesus lakukan? Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Saudara sekarang bayangkan, Yesus baru pulang nih, baru datang dari nyebrang danau, habis khotbah ya, capek. Orang banyak berdesak-desakan. Saudara pernah nggak di suatu tempat di mana banyak orang desak-desakan gitu? Saya bisa minta 5 orang nggak maju ke depan? Ceritanya ini 50.000 orang ya. Jangan sini semua kita berdesak-desakan. Ayo semua ngumpul. Saudara, yang namanya berdesak-desakan gimana kalau desak-desakan? Iya, ini Yesus ya, saya Yesus. Ayo desak-desakan, mau deket-deket gue ya. Desak-desakan. Mengerumuni dia. Ayo karena semua mau dekat. Ini ayo, desak-desakan. Jangan jatuh. Terima kasih, udah. Kayak gitulah kira-kira saudara ya. Yang namanya desak-desakan, didorong-dorong sana, dorong-dorong sini gitu ya. Karena semua orang mengerumuni Yesus, berdesak-desakan. Jadi Yesus datang tuh cepet-cepet. Sementara Yairus mau mengikuti Yesus, dia juga kayak gitu. Aduh, Yesus jangan jauh-jauh saya kebawa orang nih. Aduh gitu. Sekarang saudara, kalau misalnya orang berdesak-desakan, berkerumun, kira-kira perjalanan itu lambat atau cepat? Kayak macet kan, mobil kan sama ya. Lambat, mau lari juga gak bisa, orang banyak berkerumun, jadi jalannya ya begini-begini ya kan. Gak bisa begini, ya kan. Dalam keadaan genting kayak gitu, panik gak saudara? Panik gak? Pak Roni panik gak? Angel udah mau mati. Saya harus pergi. Darah Yesus. Saya mau pergi.
Ini orang menghentikan perjalanan saya karena begitu berkerumun. Tapi dia tetap, saya sudah minta Yesus. Yesus bilang iya dan dia sudah datang dengan saya. Pada saat itu saudara, mujizat sedang dalam perjalanan. Amin. Karena apa? Karena dia minta Yesus untuk tampang tangan. Yesus bilang, oke, saya datang. Kalau Tuhan Yesus sudah mau, berarti dia mau menyelamatkan. Betul? Jadi dia tahu, walaupun sepertinya banyak sekali halangan, tapi Yesus sudah bilang iya, kita akan pergi. Saudara, apa yang terjadi? Sudah desek-desekan, sudah lama perjalanan, sudah panik, sudah frustasi, sudah bingung. Tiba-tiba ayat selanjutnya, adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya semakin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu yang tadi banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Ada yang keluar. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan berkata, siapa yang menjamah jubahku? Harus bilang, waduh Tuhan Yesus. Lu gak lihat nih orang banyak bener. Udah desek-desekan, kita udah ke kiri, ke kanan. Lalu sekarang bilang, siapa yang menjamah jubahku? Ya elah bener deh. Ya, Yesus. Anakku udah mau mati. Jalan, jangan beralih pandang. Kan kadang-kadang kita lagi ngobrol saudara ya, dia ngomong tiba-tiba beralih gitu. Konsentrasi dong, saya konsentrasi gitu kan. Jairus mungkin saat itu seperti itu. Tuhan konsentrasi, anakku Tuhan konsentrasi. Udah ini orang desek-desekan, gak usah tanya-tanya siapa lagi yang menjamah jubahku. Aduh cepet dong gitu kan. Tapi Yesus, biar aja dia kayak cacing kepanasan. Yesus tetap bilang, siapa yang menjamah jubahku? Lalu apa yang Yesus, apakah dia terus jalan? Tidak. Dikatakan di sini, murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang ini berdesak-desakan, sama yang kayak tadi saya bilang kan, di dekatmu. Dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Ya saudara bayangin waktu itu orang udah, gimana sih orang banyak lagi. Tapi Yesus berdiri. Dan dia memandang sekeliling. Siapa yang menjamah? Saya membayangkan pada saat itu saudara, Yesus kan Tuhan ya. Dia tahu tenaga yang keluar. Kira-kira dia tahu nggak perempuan itu di mana dan siapa? Pakai gaya lagi lihat-lihat dulu. Kenapa saya bilang, kenapa Tuhan seperti itu? Lalu Tuhan seperti berbicara pada saya, kadangkala manusia itu tidak hanya cukup kita tahu dia sayang sama kita. Tidak cukup hanya tahu mama saya sayang sama saya, nggak usah bilang, nggak usah tanpa kata-kata, kan tindakan saya. Enggak saudara, bukan hanya kata-kata, tapi tindakan itu penting. Jadi Yesus saat itu sedang melakukan suatu action, tindakan di mana dia memperlihatkan bahwa dia begitu, dia ingin melihat sekelilingnya. Dan dia mencari, karena dia tahu perempuan ini ada di situ. Jadi seperti ada action yang Yesus lakukan. Lalu apa yang terjadi saudara? Jadi di sini nih, kalau misalnya kita lagi di film-film nih, ini adegannya tegang nih. Karena mestinya, ayo cepat Yesus jalan, tiba-tiba dia diam. Tertunda saudara, tertunda, perjalanan tertunda. Udah banyak orang berkerumun, udah lambat, dia berhenti lagi. Mungkin seperti itu ya. Tapi saat itu saya yakin ada sesuatu dalam diri Yairus yang berkata dalam dirinya. Dia sudah bilang iya, mujizat sudah dalam
perjalanan menuju mujizat sedang menuju kepada ke rumah saya karena Yesus adalah mujizat. Walaupun kita berhenti, saya harus tetap percaya bahwa dia akan tetap melakukannya. Karena kita bilang di situ dia marah-marah atau enggak ya, atau dia banting kaki enggak ya. Tapi Yairus karena dia pernah dengar, karena dia tahu siapa Yesus. Di sini saudara, saya mau tanya saudara pernah enggak dalam keadaan seperti ini? Panik, frustasi, harus saat ini juga Tuhan tolong saya. Tapi kelihatannya enggak ada yang sesuatu. Malah kelihatannya kok Tuhan malah nolong orang lain bukan saya. Kok malah tertunda? Saat ini saudara, kita perlu sekali tahu siapa Yesus. Ingat lagi kembali, kalau Yesus sudah memanggil saya, kalau saya sudah minta Yesus, dia sudah dalam perjalanan, setengah perjalanan. Apa yang dia lakukan, dia akan terus melakukannya. Tapi pada saat itu, Yairus belum tahu apakah Yesus akan melakukannya atau enggak. Masih dalam tengah perjalanan, tapi dia tetap beriman waktu itu. Lalu yang berikutnya, waktu Yesus sedang melihat, perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang terjadi dalam dirinya karena dia saya sembuh. Oh, tapi Yesus cari saya. Dia sudah takut. Tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Kasih tahu ceritanya. Maka katanya kepada perempuan itu, dengar ini baik-baik. Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Saya mau ambil sedikit dari perempuan ini saudara ya. Perempuan ini 12 tahun pendarahan. Saudara yang laki-laki mungkin gak begitu mengerti ya. Tapi perempuan kalau lagi haid 3 hari aja repot saudara. Ada yang keram-keram, ada yang sakit, ada yang tahu ya? Your hands. Sakit segala macam, pokoknya rewel lah ya. Bayangin ini 12 tahun saudara. 12 tahun pendarahan itu menderita. Jadi kalau dibilang perempuan ini sakit, bukan cuma sakit badan dan juga pendarahan. Kalau pendarahan yang terus menerus itu menyebabkan anemia. Nah kalau seorang yang anemia mukanya tuh pucat sekali, pucat. Dan saya ngebayangin orang ini pasti kelihatan kurus, pucat dan capek. Karena kalau saudara pucat, capek, kurang darah kan tidur bawahnya ngantuk, gak bisa ngapa-ngapain. Tapi dia berusaha. Dan satu lagi saudara, orang yang pendarahan pada zaman itu dalam kitab Taurat, pada saat sedang haid atau sedang pendarahan, perempuan itu najis. Jadi kalau orang menjamah mereka, kamu jadi ikut najis. Dan sampai matahari terbenam, kamu tidak boleh ketemu orang dan harus karena kamu juga kena najis, karena kamu menyentuh orang itu. Jadi orang yang sedang pendarahan tidak boleh disentuh. 12 tahun tidak boleh disentuh. 12 tahun menderita sakit yang luar biasa. 12 tahun tidak pernah orang datang mendekat kepada dia. Perempuan ini betul-betul seperti dibuang dari komunitas. Karena pada saat itu dia sakit. Jadi bayangin, waktu Yairus tahu Yesus di tengah kerumunan ada orang yang najis di tengah-tengah situ. Ingat, orang kalau disentuh kena orang najis, mereka juga najis. Dan sampai matahari terbenam, tidak boleh kena orang lain. Cita-citanya tadi apa? Tumpangkan tangan ke anak saya. Sekarang Yesus disentuh sama orang najis. Artinya, anak saya nggak boleh disentuh. Karena Yesus juga najis. Dia sudah mulai stres. Tapi saudara, keajaiban yang luar biasa. Orang ini sembuh. Karena orang ini sembuh, Yesus tidak jadi najis. Lepas dan dia sudah tidak najis lagi karena dia sudah sembuh. Jadi bayangkan bagaimana perasaan ibu ini. Begitu terharu luar biasa dan juga bersyukur menceritakan segala sesuatu. Yesus terima kasih, saya ini 12 tahun, saya ini ceritalah. Dan Yesus bilang, hai anakku. Saudara dalam bahasa Indonesia bilangnya anakku. Dalam kitab terjemahan aslinya dan diterjemahkan dalam bahasa Inggris, itu sebenarnya daughter, anakku perempuan. Dan saya baca saudara, ternyata di dalam Alkitab hanya 1 kali Yesus memanggil seorang perempuan sebagai anakku perempuan.
Tidak ada dalam Alkitab lain, dalam ayat-ayat lainnya di mana Yesus memanggil seorang perempuan, wanita dengan panggilan anakku, my daughter. Begitu khusus perhatian Yesus akan perempuan ini. Di satu sisi saudara, Yairus masih menunggu. Saudara, pernahkah saudara dalam suatu situasi di mana saudara meminta dengan sangat putus asa, Tuhan keadaannya genting, hari ini juga tolong saya. Yairus sudah tersungkur, tapi tiba-tiba di depan matanya, Yesus menunda. Dan seolah-olah Yesus berhenti dan tidak lupa dengan tujuan yang semula mau ke rumah dia. Apa yang Yesus lakukan? Menolong orang ini. Pada saat itu, saudara, kalau saudara jadi dia, what about me? Lalu bagaimana dengan saya? Saya bagaimana Tuhan? Mengapa dia yang ditolong? Saya yang minta untuk punya anak. Kenapa engkau kasih dia yang punya anak bukan saya? Saya minta saya yang disembuhkan, kenapa engkau menyembuhkan dia, engkau tidak menyembuhkan saya? Saya minta rumah saya dijual hari ini juga karena saya perlu sekali uang. Kenapa rumah saya udah setahun mencoba jual, gak jual-jual? Kenapa rumah dia baru seminggu sudah kejual? Kenapa Tuhan, kenapa? Apa saudara pernah seperti itu? Saat itu Yairus mungkin mengatakan hal yang demikian. Tapi dia ingat, saya sudah tanya dia dari awal, letakkan tanganmu atas anakku. Dan Yesus sudah melangkah menuju perjalanan. Dan saya tahu dia akan teruskan perjalanan dan dia akan pindah. Dan saat itu dia sudah deg-degan saudara. Saudara, saya juga satu lagi saya pikir saat itu, konsep kita tentang Allah itu sangat penting saat ini. Pada saat dimana kita bingung, apakah Tuhan akan menjawab doa saya? Apakah doa orang lain yang dijawab? Apakah saya sebenarnya jawab apa enggak ya? Tapi dia kayaknya ke orang lain. Mungkin mujizat itu terjadi. Saya percaya Yesus bisa melakukan mujizat, tapi buat orang lain, bukan untuk saya. Mungkin saudara punya pikiran seperti itu. Pada saat itu saudara, kalau saudara pernah masuk dalam keadaan itu, semua kita pernah, saya sering. Saudara cek konsep Anda tentang Allah, tentang Tuhan itu apa? Siapa Tuhan itu bagi saudara? Apakah dia yang menyembuhkan orang sakit tapi buat orang lain saja? Apakah dia seperti ayah saudara yang kalau saudara nakal, dipukul, kapok kamu ya, kapok, ya situ kamu ya, ditinggal? Pasti Tuhan seperti itu ya, seperti ayah saya. Atau ya, saudara pikir, oh kan bapak saya suka pilih kasih. Ya kalau buat orang lain ya tapi bukan buat saya. Makanya saya ngerti kalau Tuhan gak jawab doa saya. Apakah seperti itu? Saya mau kasih tahu saudara, Allah kita tidak sama seperti Bapa dunia. Yesus, kalau dia sudah bilang akan melakukan sesuatu buat Anda, dia akan melakukannya sampai tuntas. Dia bukan Allah yang pilih kasih, ingat kuasanya, selalu ingat mujizatnya, apa yang bisa dia lakukan. Dia mengasihi saudara, tetapi dia juga mengasihi orang lain. Saat itu satu lagi yang saya belajar dari kisah ini adalah, satu jiwa berharga di mata Tuhan. Walaupun dia tahu ada anak Yairus, begitu berharga bagi Yairus. Seorang anak umur 12 tahun yang begitu berharga bagi bapaknya. Tapi juga ada perempuan ini, anaknya, my daughter, anakku perempuan yang juga 12 tahun menderita pendarahan. Sama-sama 12 tahun saudara. Yang satu berusia 12 tahun, dari umur 0 sampai 12 tahun, ceria, bisa menikmati hidupnya, kebebasan, punya seorang ayah yang mengasihi dia, yang melakukan segala sesuatu buat dia, tapi hampir mati. Dan ada seorang anaknya, anak Yesus, anak Tuhan, yang sejak 12 tahun, pada saat anak ini lahir, orang ini mulai menderita pendarahan. Dan 12 tahun itu juga dia menderita, orang tidak ada yang mau menyentuh dia, tidak ada orang seorang pun yang mengasihi dia. 12 tahun, sangat menarik saudara, sangat menarik. Sama-sama 12 tahun, sama-sama dipanggil anak perempuan. Saudara, saya cuma mau kasih kekuatan satu, kau adalah anak-anak Allah. Walaupun engkau anak adopsi, walaupun engkau anak beneran ya, anak-anak kandung, tidak pandang, satu jiwa berharga di mata Tuhan. Walaupun satu jiwa ini membuat mujizat yang satu harus tertunda. Tapi saudara ingat saudara, sampai saat ini kita udah baca Alkitab, kita tahu akhirnya, ya kan? Apakah Yairus tahu artinya akhirnya?
Gak ada yang tahu endingnya. Saat ini kita lagi nonton film, di tengah-tengah film. Yesus akhirnya pergi gak nih? Akhirnya pergi gak? Mungkin saudara, tar dulu, gue mau ambil minum dulu. Terus. Pergi gak di akhirnya? Udah gitu aja, dia nyembuhin orang itu aja, udah. Terus dia lupa sama yang itu. Gak, saudara. Terus ada apa lagi ceritanya? Penundaan ini berakibat fatal, saudara. Waktu Yesus berhenti, apa yang terjadi? Sangat fatal. Mana dia? Ketika Yesus masih berbicara, masih ngobrol sama orang ini ya, sama perempuan ini masih berbicara dengan perempuan tadi yang dia panggil anakku. Datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, datang, Pak Yairus, maaf, anakmu sudah mati. Hah? Anakku sudah mati. Dah, apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Sudah, biarkan dia sibuk. Mari kita pulang. Sudah Jo, pulang. Sudah ya, gak usah berharap. Sudah, terima aja kenyataannya. Memang begini. Saudara, pada saat itu kalau saudara jadi Yairus bagaimana? Pengorbanan saya selama ini, saya sudah tersungkur di hadapan Tuhan. Saya melayani semuanya, pada akhirnya mati. Mati, mujizat tidak terjadi. Hilang harapan saya. Yesus lebih mengasihi perempuan ini, tidak mengasihi saya. Apakah dia seperti itu? Pada saat dia begitu terpukul, Yesus mendengar kabar ini. Yesus bilang, apa dia tidak berikutnya, tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka. Apapun yang terjadi orang bilang, kalau Yesus sudah katakan ya, itu iya. Kalau Yesus bilang aku akan pergi dan melakukannya, dia akan melakukannya. Dia bilang apa? Berkata kepada kepala rumah ibadah pada Yairus. Apa saudara? Jangan takut, percaya saja. Yesus nggak usah, lu ngapain, masa ngomongin gue sih, enggak kayak gitu ya. Terus gue dong, gue mau nyembuhin siapa, kok lu yang repot? Enggak gitu ya. Tapi Yesus bilang apa? Jangan takut, percaya saja. Kalau saudara lihat dalam kitab Lukas 8 ayat 50, sama ya kisahnya, tapi di situ agak dijabarkan sedikit. Lukas menjabarkan perkataan Yesus dengan lebih mendetil, tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat. Tadi saya sudah punya iman, Yesus akan menyelamatkan dan dia sudah berjalan, pertengahan jalan dia berhenti. Tapi sekarang bukan cuma saya pikir mujizat itu tidak akan terjadi lagi, tapi tiba-tiba Yesus memberikan pengharapan baru. Ada 2 perintah yang Yesus berikan kepada Yairus saat itu dan 1 janji. Wah, waktu saya habis. Cepat ya. 2 perintah dan 1 janji. Yang perintah pertama, jangan takut. Perintah kedua, percaya saja. Coba katakan sama-sama, yang pertama, perintah pertama. Yang kedua, percaya saja. Itu perintahnya. Lalu janjinya apa? Anakmu akan selamat. Sudah cukup. Kalau Yesus sudah berkata, kalau dia bilang saya cuma jangan takut, percaya saja, itu saja yang harus saya lakukan. Dan anakmu akan selamat. Yesus sudah berjanji dan dia akan menggenapi. Lalu selanjutnya kalau saudara terus baca ya, Yesus pergi ke rumah kepala ibadat, anaknya meninggal apa anaknya? Apa yang terjadi? Yesus membangkitkan Yairus, anak Yairus dari kematian. Kadang-kadang mujizat terjadi saudara, jadi happy ending ya, happy ending. Tapi saudara, kadang-kadang mujizat terjadi pada saat kita membutuhkan mujizat itu dan Yesus sepertinya menolong orang lain dan bukan kita. Apa namanya? Saya lupa ngomong apa. Yang 1 jiwa berharga di hadapan Tuhan. Tunggu sebentar. Ya, walaupun pada saat Yesus melakukan mujizat bagi orang lain, sepertinya Tuhan mengabaikan kita. Tapi enggak saudara, karena apa? Yesus mengizinkan, sepertinya terlambat. Sepertinya dia terlambat. Seperti Lazarus ya, 4 hari terlambat. Sengaja kah? Ya nggak tahu ya, itu Tuhan, dia punya rencana. Sepertinya terlambat. Tetapi walaupun
harga yang harus dibayar adalah membangkitkan sesuatu yang sudah mati, Yesus akan tetap menolong orang yang membutuhkan mujizatnya saat itu juga. Perempuan tadi. Jadi kalau saudara menangkap apa yang saya maksud saat ini, mujizat yang tertunda, kadang-kadang Tuhan izinkan. Karena ada satu jiwa lain yang Tuhan mau tolong dan selamatkan. Bukan cuma satu orang aja. Saudara begitu berharga di mata Tuhan. Kalau Tuhan sudah bilang, jangan takut, percaya saja. Engkau tahu aku Bapamu. Aku yang mengangkat engkau, aku yang meneguhkan engkau. Waktu engkau tersungkur di hadapanku, dan aku berjalan bersamamu. Pada saat dia tersungkur, dia bilang, oh ya nanti aja ya jam 5 saya datang. Kak, saat itu juga dia berangkat. Loh tadi itu kan benarnya mau berangkat kok tiba-tiba berhenti. Jadi apa? Walaupun harga yang harus dibayar, harus membangkitkan dia dari antara orang mati, Yesus akan tetap melakukannya. Asal satu orang ini selamat. Harga yang dibayar kadang-kadang memang sangat sulit. Tapi jangan takut, percaya saja kau akan selamat.